Hai, selamat malam kamu, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Michelle di cerita kita. Yap, sesi kali ini aku akan bahas tentang insecure berdasarkan pengalaman seorang selebgram. Siapa selebgram favorit kamu? Sejauh apa kamu mengikuti kisahnya? Pernah gak sih kamu berpikir seorang selebgram pernah dan bahkan mengalami insecure meskipun mereka punya banyak pengikut Instagram? Kadang tampak sekilas tentu hidup mereka bahagia ya. Saat mereka update satu foto saja, menuai banyak pujian di media sosial. Jadi sepertinya nggak mungkin kan? Namun pada kenyataannya seorang selebgram juga pernah berada di titik insecure. Ya, berawal dari kata mereka. So, tonight aku akan ceritakan tentang kisah seorang selebgram yang sudah mau berbagi kisahnya. Namun mohon maaf, aku tidak bisa menyebutkan info akun dan data dirinya secara terperinci. Aku panggil saja selebgram ini Fahmi. Halo Fahmi, thank you ya untuk kisahnya. Selain itu, aku juga mengucapkan terima kasih kepada seorang dosen psikologi salah satu universitas negeri di Solo yang sudah mau menyumbangkan pendapatnya tentang insecure. Terima kasih kepada Bu Dosen Eprika Adityani SPSI MA. Dan malam ini aku langsung saja mulai kisah Fahmi seorang selebgram. Semua berawal dari keluarga. Jadi gue anak kedua dari 2 orang bersaudara. Bokap ganteng, nyokap cantik, dan kakak gue mewarisi kecantikan mama. Sedangkan kegantengan bokap berasa tidak diwariskan kepada gue. Jadi disinilah semua berawal. Keluarga. Ma, si Fahmi kok hitam gitu ya ma? Tutur kakak gue memang kelihatan seperti seorang bule. Dan bukan sekali saja, kakak gue sering banget nyindir gue kayak gitu. Belum lagi teman-teman gue selalu bertanya, lu seriusan si Mawar kakak kandung lu? Kok beda banget ya? Aduh Mi, lihat dong saudara lu bening gitu. Kok lu gak tampan sih? Dan bahkan di zaman SMA, gue adalah korban bulian. Jadi ceritanya waktu SMA, waktu itu kan lagi tren yang ngambil foto dari atas atau dari samping biar kelihatan oke hidung mancung. Tapi ada salah satu teman gue yang nyaut gini, Fahmi, lu kalau senyum jelek, lu gak pernah ganteng. Hidung lu pesek. Dan gue sangat menderita di lingkungan yang seperti itu. Yang kedua, yang menyebabkan gue merasakan insecure itu dari media sosial. Hingga tahun 2014 saat gue udah mulai kerja, gue mulai aktif di sosial media Instagram. Berawal dari gue liat foto-foto di Instagram. Seriusan pada cakep dan bening-bening semua selebgram. Kelihatannya mereka semua sempurna banget. Dari situlah gue ingin seperti mereka yang tampak indah di sosial media. Gue mulai dari foto-foto. Terus kalau ditanya, kenapa foto-foto gue bisa perfect? Yang ketika lu zoom foto gue, lu bahkan gak bakalan lihat ada pori-pori di wajah gue. Keputihan dan kebeningan tangan dan wajah rata banget. Itu semua karena gue belajar editing. Dari ujung kaki ke ujung rambut. Itu karena gue belajar editing waktu itu gue belajar kecantikan secara standar. Tapi gue merasa masih kurang. Karena biasanya kalau selebgram itu juga ada yang diundang untuk event-event tertentu secara langsung. Dan mereka bakal melihat gue secara nyata dong kan ya. Nah dari situ gue kepikiran, kalau lu gak bening, gak cakep, orang gak bakal tertarik. Karena you know lah, orang yang terkenal rata-rata ganteng, mulus.
Dan dari sanalah akhirnya gue bikin diri gue seperti itu. Ya dari sanalah followers gue di Instagram mulai naik. Someday gue pernah ketemu teman gue. Gila, foto lo keren di Instagram. Tapi beda banget kalau gue lihat secara langsung. Saking gak lo denger itu orang. Nah dari situlah gue jadi mikir lagi. Gue harus merealkan image gue di dunia nyata. Langkah gue di saat itu adalah yang pertama, belajar make up sesuai standar di Instagram. Wajah mulus, tanpa minyak dan jerawat, apalagi berpori-pori. Yang kedua, gue melakukan treatment dan filler di bagian dagu dan hidung. Dan ini sudah beberapa kali gue melakukannya. Yang ketiga, gue mutuin kulit. Gue sampai pakai lotion yang buat memutihkan kulit itu, apapun mereknya. Yang keempat, nirusin pipi. Tapi one day gue merasa gue terjebak di lingkungan ini. Dan kalau bicara soal kesempurnaan gak bakal ada habis-habisnya. Akhirnya gue stres sendiri. Banyak pernyataan dan juga pertanyaan dalam diri gue sendiri. Kalau gue gak oke, gue gak bakal laku. Gak bakal ada endorse. Gak bakal ada brand-brand yang ngajak kerjasama. Yang kedua, gue juga bertanya sama diri gue sendiri. Kok lo berubah? Secara sadar gue bertanya dalam hati, kenapa gue terlalu mikirin orang? Gue juga insecure karena DM via Instagram. Jadi pernah gue keluar rumah ke minimarket waktu itu. Dan gue benar-benar tampil apa adanya diri gue sehari-hari. Karena kebetulan minimarket dekat rumah. Dan sepulang dari sana gue dapat DM. Gue lihat lu tadi di minimarket. Kok beda banget lu, baju belau, gak ganteng. Dan langsung gue blok itu orang setelah baca DM-nya. Gue sedih aja. Gue udah usaha sejauh ini dan masih ada aja mulut nyinyir. Yes, gue setuju sama lu, Mi. Karena lu berhak ninggalin orang-orang yang gak ngehargain usaha lu. Which is gue bingung, standar ganteng di mata orang-orang itu apa sih? Di situ gue makin sedih aja. Gue bahkan udah bohong sama diri gue sendiri untuk bagus di mata orang-orang. Sampai-sampai gue merasa mental gue juga gak bagus. Saking insecure-nya, gue pernah sampai muntahin makanan. Jadi kalau gue merasa kekenyangan banget, gue bakal muntahin makanan gue biar gue gak gendut. Gue juga insecure dengan Instastory. Lo tahu kan, seorang selebgram juga harus sering update story. Dan gue berusaha selalu dandan untuk tampil di Instastory yang bahkan hanya beberapa menit. Gue capek harus dandan dan ngabisin waktu buat make up hanya untuk Instastory hanya 15 menit. Kecuali buat endorse ya, karena gue pikir gak apa-apa, karena gue kan dibayar. Sampai-sampai karena takut dengan netizen gue ke minimarket atau keluar rumah itu harus dandan. Atau setidaknya gue menggunakan masker. Kecuali beli cilok yang depan rumah. Bahkan saat sama pacar gue sampai make up. Beberapa pacar yang paham betul tentang make up pasti bertanya, lu pakai bedak? Gue jawab, iya buat nutupin jerawat. Padahal gue pakai pensil alis dan yang lainnya. Tapi ada juga pacar yang nanya, make upnya apa? Kok bisa halus banget gak kelihatan? Kalian kebayangkan? Gue sampai takut itu tanpa tidak perfect. Sometimes gue pikir, gue pengen jadiin ini konten di YouTube. Semacam tutorial make up. Gue pengen nunjukin ke semua orang. Kalau lo itu bisa berubah cantik atau ganteng hanya dengan make up. Dan pastinya gue pengen jadi diri gue sendiri aja. Tapi ada yang bilang, jangan, ini di Indonesia. Bukan Korea yang coba pakai bedak gak apa-apa. Lu mau dikata-katain ntar.
Gue semenderita itu terkadang. Gue menjadi sosok yang overthinking, yang ketawa-ketiwi di luar. Padahal hati mah nyesek dikata-katain. Fake people always like that, iya nggak? Dan aku juga pernah nih bertanya ke Fahmi, pernah gak sih Fahmi lu nangis dengan semua ini? Ya, gue pernah nangis saat baca DM nyinyir. Dan kalau gue ngadu sama teman gue pasti bilang, lu gini kan karena diri lu sendiri. Di hidup ada yang suka dan ada yang gak suka. Dan mungkin lu lagi kebagian orang-orang yang gak suka lu. Aku juga pernah bertanya, Fahmi, lu capek gak? Ya capek lah jawabnya. Lu pernah break karena jenuh? Pernah? Bulan lalu gue break. Apa itu titik terendah lo? Iya, titik terendah gue sebenarnya 2 tahun terakhir ini. Itu setelah 5 tahun gue di sosial media. Sehingga gue mutusin sekarang, karena gue sayang sama diri gue. Jadi gue dandannya hanya di hari Sabtu atau Minggu. Di hari itu gue berapa kali make up, ganti kostum, dan cari lokasi yang pas buat foto. Tapi foto-foto itu adalah senjata gue buat update di Senin, Selasa, Rabu. Dan dampaknya sangat kelihatan. Followers gue gak naik signifikan karena jarangnya gue update di Instagram. Keluarga lu sadar gak sih dengan perubahan lu? Sadar? Jawab Fahmi. Kakak gue sekarang udah tinggal beda pulau karena udah nikah. Bokap nyadar kayaknya, masa anaknya aslinya buluk pas keluar kamar, mau keluar rumah ganteng banget. Cuma bokap cuek. Kalau nyokap pernah nanya, hidung diapain? Dosa. Gue jawab, anak liberal mah hidung di filler. Tapi nanti bakal hilang lagi kok, gak permanen. Terus nyokap gue bilang, kalau kamu mati besok gimana? Lingkungan yang buat lu nyaman saat ini di mana, Fahmi? Di kantor dan di rumah. Mereka terima gue apa adanya. Saat gue mikir, jadi diri gue misalnya, kemudian gue lihat lagi Instagram. Gue mikir lagi, kok dia cakep banget tanpa make up? Gue sangat insecure dan gue butuh istirahat. Tapi yang pasti gue mikir, lu emang cakep kalau lu usaha. Doain ya, gue lagi nabung buat operasi plastik. Gue ingin operasi bagian rahang gue. Thank you Fahmi untuk kisahnya. Jujur, aku sebenarnya masih bertanya-tanya sampai saat ini. Sebenarnya apa sih keuntungan kamu dengan menghakimi fisik atau kehidupan orang lain? Semoga Fahmi selalu kuat dan selalu bersyukur ya Fahmi. Kamu hebat. Hei, kamu kok masih terjaga? Segmen berikutnya mari kita dengarkan sebuah pesan tulis oleh seorang dosen psikologi. Insecure pada dasarnya hal yang normal atau wajar. Hanya saja ada orang yang merasa insecure kadang-kadang saja di waktu atau kondisi tertentu. Dan ada yang merasa insecure hampir setiap waktu. Most of the time. Insecure pada umumnya disebabkan oleh trauma masa lalu, pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, kegagalan dalam hidup, persepsi negatif tentang diri sendiri, dan over perfeksionis. Akibat terburuk dari insecure terus-terusan bisa menyebabkan stres bagi individu. Stres ini bisa berdampak ke banyak hal seperti insomnia, kecemasan, depresi, bahkan ke gejala fisik atau somatik. How to deal with insecure? First, kita identifikasi dulu hal apa yang bikin kita merasa insecure. Kemudian, ketika lagi ngerasa insecure, bicara ke diri sendiri. Wah, aku lagi insecure nih. Hal ini dilakukan agar kita gak mendefinisikan diri kita dengan insecure. Insecure ini hanya bagian dari perasaan yang saat ini sedang kita alami.
Dan itu tidak mendefinisikan kamu secara keseluruhan. Coba terima perasaan insecure kita dan apa-apa yang menyebabkan rasa insecure itu muncul. Jika perasaan insecure muncul dari hal-hal traumatik masa lalu, kegagalan dalam hidup, maka the best thing yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan hal tersebut. Kita nggak pernah bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengupayakan yang terbaik untuk masa kini dan masa depan. Love yourself. Tanpa kita sadar, kita seringkali jadi orang yang paling jahat ke diri kita sendiri. Kita benci diri kita. Kita seringkali sakitin perasaan sendiri. Kita menuntut diri kita. Jika ngerasa insecure karena faktor dari luar, seperti lingkungan toksik dan lain-lain, minimalisir intensitas interaksi dengan hal tersebut. Karena itu masalah yang bukan di kita, tapi di orang lain. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Better tinggalkan. Cari lingkungan atau circle yang sefrekuensi dengan kita. Bertahan lama-lama juga akhirnya bawa dampak buruk ke psikis kita sendiri. Thank you kamu yang mau mendengarkan cerita kita. Aku berharap cerita kita malam ini bisa menjadi hal positif untuk kita bersama. Ingat, kamu adalah kamu dengan segala kelebihan yang diberikan Tuhan. Jangan lupa follow Instagram aku @michelle.erison. Bagi kalian yang berbagi kisahnya, silahkan DM aku di Instagram atau kirim via email di michelle.erison170291@gmail.com. Terima kasih kamu dan selamat malam. See you next episode cerita kita.